kali ini gue ada kedatangan bintang tamu boleh nggak bilangnya? Boleh. Hah? Apa aja narasumber, bintang tamu? Sama aja. Nastia Nanas Haryanti, bener ya? Nastia Haryanti, panggilannya Nanas. Nastia Haryanti, panggilannya Nanas. Yap. Nah, si Nanas nih, menurut gua, itu gua lo aja ya, nggak apa-apa kan sampaikan ya. Menurut gua nih, salah satu seniman muda berbahaya. Waduh. Bahaya banget ya karyanya, dia tuh udah keliling-keliling Asia Tenggara, Afrika, Amerika Amin. Selatan ya kan. Amin. Dan jadi highlight kemarin di Yangon Foto Festival yang ke-11 ya? Yang ke-11. Ke-11. Jadi karyanya dia tuh dipamerin di apa namanya, gede ya, dibikin buku gede gitu ya. Giant book. Iya, buku besar. Giant book gitu. Nah, si Nanas ini sekarang masih kuliah berarti kan ya? Kuliah, masuk semester 5. Masuk semester 5. Jurusannya? Jurusannya DKV. Ngapain aja sih DKV itu? Di kafe ya gambar semuanya manual, terus mulai bikin layout digital. Manualnya gambar kayak ngelukis gitu? Kayak ngelukis, semuanya dari pensil, semua sampai cat. Sampai apa cat? Oh, pakai cat? Pakai cat juga. Oh, iya. Ya nirmanaan lah pokoknya. Nirmana apa lagi? Ya itu, pokoknya gambar-gambar deh. Siap. Jadi kita kali ini tuh kita bakal ngomongin karyanya Nanas, judulnya Kuning ya. Yep. Sebuah buku foto kuning. Terbitnya kapan nih, Nas? Terbitnya 2018. 2018 self-publish ya? Iya. Udah habis berapa ribu kopi? Aduh, belum sampai ribuan sih, pegel tangannya. Oh iya, bukunya ini soalnya banyak dikerjainnya manual. Jadi orang yang punya buku ini tuh setiap bukunya beda-beda ya? Beda-beda. Beda-beda karena banyak elemen-elemen tuh yang emang dibikin langsung manual gitu. Nah, jadi selain sekarang ini karya ini udah kuliah, sibuk apa lagi nih? Apalagi di COVID-an ini ngapain aja sih? Kalau sehariannya sih sekarang ya totally nggak ngapa-ngapain sih, cuman biasanya kalau emang ada proyekan untuk ngerjain desain-desain, layout, ya sedikit-sedikit lah ada. Jadi masih ada kesibukan desain-desain gitu dari rumah. Terima order berarti ya? Ya, Asik. bisa dibilang begitu. Alhamdulillah, masih ada kerjaan. Nah, ngomongin si buku kuning ini, awalnya tuh tahu buku foto atau mau bikin foto tuh gimana sih? Jadi tuh awal bikin kuning ini kan sebenarnya karena program magang dari sekolah. Terus kebetulan di tempat magang waktu itu tuh sistemnya tuh bukan kita yang kayak disuruh ngerjain ini gitu. Cuman lebih ngasih kebebasan, kita tuh disuruh pilih mau bikin apa aja selama 3 bulan. Nah kebetulan waktu itu ditunjukinnya tuh apa ya waktu itu ya, kayak buku buat tantangan gitu deh, lupa deh nama istilahnya apa. Intinya bukunya tuh kayak tempel-tempel gitu, punyanya Mbak Nadine di Terai waktu itu. Terus dari situ mulai tuh kepikiran mau bikin buku kan. Terus sama Pak E dikasih tahu buku vlog yang volume 1. Pak Antoni Ismail ya berarti ya? Iya, Antoni Ismail pernah ngasih referensi deh buku-buku gitu. Terus salah satunya yang gue lihat tuh bukunya vlog itu volume 1. Oh, vlog projectnya Mas yang 3 Kurniadi orang. Widodo. Iya itu yang itu. Berarti pertama kali tahu di situ. Pertama kali tahunya dari situ. Itu juga modelnya kan nggak kayak gini, nggak yang tulis-tulis pakai tangan. Itu modelnya yang ibaratnya clean banget gitu kan. Cuman tahu pertama kali buku foto ya itu. Suka sama buku itu tapi? Suka, ada salah satu kutipannya. Jangan takut Mas Wid. Ada kutipannya yang Nana suka. Pokoknya kan dia ngangkat tentang ayah juga, kalau nggak salah deh salah satunya. Iya, itu sih yang Mas Wid apa bukan yang ayah ya? Mas Wid ya, yang ayah ya? Iya. Keren sih bukunya. Iya, dari situ awal-awalnya. Tapi terusnya keinginan akhirnya bikin si buku dan ceritanya ini emang dari awal itu udah pengen cerita ini? Pokoknya dari awal banget mau bikin project di magang itu emang langsung mau bikin buku tentang ayah. Nggak tahu kenapa, pokoknya dari awal tuh pokoknya gue mau bikin buku tentang ayah deh gitu. Karena emang pada saat itu kayak udah numpuk banget nih gitu, kayak gue pengen cerita gitu. Cuman waktu itu konsep awalnya tuh masih abstrak banget, maksudnya masih banyak mau ini itu gitu, belum terlalu fokus gitu. Cuman dari awal emang fokusnya gue mau nyeritain tentang yaitu sisi lainnya bokap gitu. Sisi lain bokap, iya. Nah ini kan buku ini kan kayak personal banget, kayak bisa dibilang ya kayak semacam buku harian gitu dari tapi emang suka nulis gitu, buku harian diary gitu? Terpaksa akhirnya harus nulis sih setiap hari. Padahal sebenarnya enggak? Sebenarnya enggak. Cuman pada saat ngerjain buku kuning, bukan terpaksa juga sih, maksudnya akhirnya gue latihan untuk belajar mulai nulis, belajar mulai bercerita gitu. Karena kan
nggak bisa cerita sama orang setiap hari. Jadi ya gue belajar nulis di diary gitu, di buku gitu. Berapa lama sih emang ini? Maksudnya pas bikinnya itu, maksudnya kan akhirnya jadi nulis gitu kan? Dari proses si nulis itu berapa lama gitu Pak? Totalnya 3 bulan aja sih. 3 bulan itu juga nggak full 3 bulan nulis aja gitu. Jadi sebenarnya yang padatnya itu ya 2 bulan aja sih untuk nulis dan fotonya gitu. Jadi sebulannya udah mulai finishing aja. Gitu. Nah ini kan si bukunya ini kan bisa dibilang personal banget, terus sih nyampurin ada tulisan, crafting, gambar dan segala dan macam-macam lah ini bukunya menurut gue sih ini bukunya kaya banget lah gitu ya. Jadi keren lah gitu. Tapi apakah emang Nanas orangnya dalam berkesenian mungkin bisa dibilang itu ya begitu, suka? Iya sih. Sebenarnya walaupun tadi kan emang anak DKV kan suka, tapi maksudnya emang iya sih kan padahal pas bikin buku ini kan gue masih sekolah ya, masih SMK, kelas 2. Tapi sebenarnya karena selama proses bikin buku juga ngeliat buku-buku foto lain gitu. Jadi nggak bisa dibohongin juga gue sedikit terpengaruh dari modelnya Pak E juga gitu. Karena kan emang kebanyakan ya di lingkungan dia kan. Cuman kalau dari gue pribadi emang sebenarnya seneng aja sih kalau emang harus gambar-gambar lagi atau kayak di retouch ulang gitu loh. Jadi emang suka aja gitu. Dan tadi juga sempat cerita foto dulu terusnya direspon gitu kan ya dengan gambar gitu. Susah nggak sih? Apa sih yang paling susah waktu bikin ini? Paling susah sebenarnya ceritanya sih paling susah karena gue pribadi juga bukan fotografer yang pro banget. Cuman emang karena awalnya itu basicnya dari ceritanya dulu, jadi menurut gue poin paling susahnya adalah ya pas bercerita itu, karena gimana caranya gue harus bisa ngeluarin yang selama ini gue pendem-pendem gitu. Cuman bukan berarti semuanya gue jabarin begitu aja dan yang disampaikan juga begitu aja, cuman kan ada prosesnya lah gitu. Jadi paling susah menurut gue ya di ceritanya sih. Di ceritanya, kita masuk ke cerita. Bisa ceritain gak sih? Bukan mau ngungkit-ngungkit nih, tapi maksudnya emang apa sih yang mau Nana sampein gitu, cerita di buku ini gitu? Oke, jadi di Kuning ini kan gue nyeritain tentang almarhum bokap. Jadi sebenarnya kalau ditanya tujuan gue tuh cuma satu, cuman pengen orang-orang tuh ngelihat sisi lainnya bokap gue gitu. Hanya itu aja tadinya. Cuman makin kesini setelah berjalannya waktu gitu, tujuan gue mungkin berubah juga. Jadinya apa ya? Gue cuma pengen ngasih tahu kalau baik buruknya orang tuh ya gimana ya? Ya semua orang tuh punya part itu gitu. Jadi orang-orang yang suka ngejudge A gitu belum tentu selamanya akan jadi A gitu. Bisa jadi nanti kedepannya bisa ada B, C, D sampai Z yang lain-lain gitu. Intinya sih itu gitu. Iya sih, apa namanya, ya nggak bisa ngejudge langsung ngelihat kayak covernya atau ini, pasti semua orang punya ada sisi buruk, sisi baik kan, kira-kira kan kayak gitu kan. Tapi kan ini kan personal banget ya, karya pertama tentang bokap itu. Tapi apa emang Nanas praktek berkeseniannya gitu tuh, apa emang lebih ke hal-hal yang di dalam gitu, hal pribadi atau hal-hal personal atau seperti apa gitu di luar buku mungkin kan? Kalau ini kan udah jelas karyanya personal, ngomongin diri sendiri gitu kan. Sebenarnya gue juga bingung sih karena kan karya gue baru ini aja ya, dan ini tuh menurut gue udah langkah besar banget gitu. Gue bisa cerita sampai segamblang ini menurut gue pribadi gitu. Jadi sebenarnya sih ya gue orangnya mendem aja sih kebanyakan, jadi jarang cerita juga. Maksudnya orang-orang juga tahu introvert berarti gitu sebenarnya. Dibilang introvert juga enggak, maksudnya kalau kita ngumpul, kita lagi nongkrong apa ya gue cerita gitu. Cuman kalau untuk hal-hal pribadi gue jarang sih cerita, apalagi pada saat tentang bokap ini gue tahu bokap tuh menurut gue orang yang spesial gitu. Meninggalnya pun penyebabnya juga mungkin belum bisa diterima sama orang zaman sekarang gitu kan. Jadi gue lebih pilih-pilih sih kalau cerita gitu. Nah ini kita bikin podcast vlog-vlogan gimana nih? Makanya. Tapi enggak dong, tapi kan
karena ini sudah Iya, dengan terbit lahirnya ya, buku ini dengan jadinya, lahirnya buku, gitu. mm-mm. Apa sih maksudnya yang bikin Nanas akhirnya, gue mau cerita nih gitu, yang bikin gitu, ini terbesarnya tuh. Jadi Maksudnya Nanas tuh baru SMA loh waktu itu, di mana iya, anak SMA lain tuh jumpalitan ngapain, lo tuh iya, bikin buku gitu, bikin buku, iya. karyanya personal, bisa dibilang dalam banget, apa sih gitu. Apa ya? Karena nggak tahu sih waktu magang itu gue ngerasa lingkungannya tuh pada saat itu asik banget untuk gue bisa nyeritain apapun tentang keluarga, tentang apapun deh gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya nih saat yang tepat deh gitu buat gue cerita yang selama ini emang udah kependem lama banget gitu. Sebenarnya sepele sih, maksudnya waktu bokap nggak ada tuh pertanyaan yang paling sering muncul tuh ya itu, kenapa bokap lo kenapa sih meninggalnya gitu kan. Biasalah, apalagi waktu itu bokap meninggalnya pas gue SD. Kelas berapa tuh? Kelas 6 SD. Terus mulai deh tuh banyak nanya-nanya, ya biasalah teman-teman kan pasti kepo-kepo gitu kan, nanya. Gue mau jawab sakit pun pasti ada pertanyaan lanjutannya, sakit apa gitu. Jadi dari situ maksudnya numpuk udah gitu. Kalau setiap kali ketemu keluarga tuh selalu bilang kalau bokap gue tuh gini gitu. Bokap lu tuh gini gitu. Ngomong ke Nanas gitu, bokap lu tuh ya, begini. maksudnya kayak sering cerita gitu kan. Si Hari tuh gini gitu. Terus maksud gue kayak emang bokap gue cuman itunya doang yang bisa diingat gitu. Maksudnya yang ditinggalin sama bokap gue emang cuman itu doang ya. Perasaan gue emang bukan pribadi yang dekat sama bokap pas dia masih hidup. Nggak deket gitu? Nggak deket karena nggak tahu ya, memori tentang bokap tuh kayak susah aja gitu buat gue inget karena masih kecil banget menurut gue waktu itu. Udah gitu ya gue nggak pernah nih ngobrol gini gitu sama bokap pada saat itu. Jadi cuman yang pernah gue inget, maksudnya kayaknya bokap gue tuh gak sebegitunya deh gitu kan. Makanya lewat buku ini tuh gue mau nunjukin kalau yang lo omongin tentang bokap gue tuh gak salah juga. Cuman maksudnya ada loh. Gak cuma itunya doang. Gak cuma itunya doang gitu. Nah, tadi kan banyak yang nanya kan sakit. Emang sakit apa sih? Kena juga nih gitu. Bokap gue tuh pemakai narkoba. Dia meninggalnya karena AIDS. Gitu. Apa namanya? Umur berapa waktu itu? Bokap tuh masih muda banget, sekitar 30-an deh, di bawah 35 sih seingat gue. Di bawah 35 meninggal. 35. Waktu itu Nanas kelas 6 SD 6 gitu kan SD, ya. iya. Tapi kan tadi bilang Nanas tuh nggak deket. Tapi waktu itu juga belum tahu dong ya. Maksudnya kan bokap itu apa namanya pakai narkoba berarti kan obat gitu ya. Berarti waktu itu nggak tahu kan waktu kecil gitu kan ya. Gue tuh taunya pas udah gede sih. Jadi secara nggak langsung. Pas udah SMP SMA gitu. Ternyata gue tuh pernah ikut bokap waktu bokap lagi transaksi beli-beli gitu. Oh, seru abis kayak di film-film. Iya, cuman gue baru nyadar itu pas gue udah gede. Karena pada saat itu juga gue nggak berani cerita sama mama. Cuman ya gitu, jadi gue juga tahu sih. Tadi Nanas menarik juga ya. Tadi Nanas kan bilang kan nggak deket sama bokap, nggak pernah ngobrolnya. Tapi ini kan udah jadi buku semua segala macam. Akhirnya sudah bisa dibilang sudah agak lega gitu kan ya. Pengen dong sebenarnya. Merasa kehilangan gak sih? Maksudnya merasa iya. Apa namanya? Gue juga ngalamin gitu kan. Gue juga merasa kalau andaikan masih ada mungkin bisa begini, bisa begitu, bisa bertanya. Kalau Nanas sendiri tuh kehilangan bokap umur kelas 6 SD gitu kan ya. Sekitar 12 ngeliat tahun. teman-teman yang lain yang itu apa sih rasanya Nanas gitu, bokapnya dia masih ada gitu Nanas tuh. Gue jadi emosional kan. Nggak usah, kan kita kayak ngobrol aja. Okay. Santai. Tapi kalau misalnya ada yang nggak berkenan silakan aja, maksudnya ini aja. Apa ya? Karena kalau gue kayak gitu kan. Jadi waktu gue yang ceritain, tapi terserah acara-acara gue gitu. Enggak. Jadi waktu gue kuliah itu orang-orang tuh SMA bisa nanya gitu sama bokapnya, gue mendingan kemana ya? Walaupun akhirnya waktu gue kuliah sih ada, tapi kebetulan agak mirip-mirip jurusan yang gue jalanin. Abis kuliah mau lulus, mau kerja, mau kemana itu orang-orang bisa nanya. Gue tuh nggak bisa nanya gitu. Gue mendingan kemana, gue mendingan ngapain gitu. Kalau Nanas tuh waktu itu, apalagi Nanas kelas 6 SD, itu Nanas gimana? Waktu awal-awal bokap nggak ada sih sebenarnya gue nggak begitu banyak ngerasa kehilangan ya, karena selama dia ada pun gue ngerasa juga gue bukan gak dekat, cuman emang bokap tuh tipe orang yang ya udah cuek aja gitu. Kalau diajak ngobrol ya ngobrol, kalau enggak juga bukan yang tipe yang kayak hari ini gimana, bukan tipe yang kayak gitu sih ayah tuh. Jadi nggak tahu kenapa gue berasa dia nggak ada tuh justru pas udah lama banget gitu setelah dia nggak ada, kayak oh iya ternyata
bokap udah nggak ada ya gitu. Baru kayak ininya ya, baru terasanya gitu Iya. ya. Iya. Nah, apa sih namanya? Tadi dibilang nggak deket, terus malah ada inget ternyata pernah nemenin waktu transaksi. Tapi mungkin ada nggak apa hal yang paling inget atau membekas atau buat Nanas itu sama bokap? Lagi ngapain atau ada? Yang paling apa gue gitu? ingat tentang bokap sih, bokap tuh orangnya jahil banget sih. Jahil? Di antara Oh keluarga iya, di tuh bukunya ada orangnya nih. tuh emang jahil banget. Jadi mungkin Itu yang yang gue mana ya? kangen itu sih jahilnya. Tapi nurun ke Nanas ini kan karyanya ini jahil banget juga nih. Ditambah-tambahin ini semua dan segala macamnya. Jahil yang mana tuh? Yang ini. Kalau di rumah gitu jahilnya ya ayah tuh pernah ini pakai kerudung, terus pakai apa kayak baju-baju perempuan gitu-gitu loh, suka bercanda-bercanda. Terus kadang setelah gue gede tuh gue baru tahu kalau bokap gue tuh konyol juga gitu, kadang kelakuannya yang ntar nyangkut di portal mana lah, atau enggak lagi jalan atau ada kejadian apa lah gitu. Jadi emang orangnya tuh jahil gitu. Ya. Nah itu kayak karya ini tetap lulus walau banyak kasus. Kasus. Kasusnya banyak banget. Bokap Bokap gue ya? tuh bandel banget Ini sebenarnya. Itu SMP. Bokap SMP nih ya? Iya. Tetap lulus walau banyak kasus. Selalu naik kelas, bolosnya banyak gitu. Kalau kalau ini kan sudah jadi keseluruhan karya. Yang buat Nanas mungkin paling gitu, part yang mana sih di buku ini gitu? Part yang foto keluarga sih sebenarnya. Yang foto keluarga tuh Yang gue juga lupa lagi di mana. Gambarnya ayam coba kan? Iya yang ini sih. Oh ini, kenapa nih? Ya karena lengkap aja semuanya. Ini ada kakek nenek dari ayah. Kakek nenek dari ayah gitu ya? Terus ini ada adik, ini ada mama. Ada di mama. Bokap selalu ditutupin kuning. Mungkin cerita nih, kenapa ini kuning terus ini ditutupin gitu? Kalau ceritanya gitu. Konsep mukanya ditutup dari awal emang gue nggak pengen nunjukin muka bokap sih. Entah kenapa, nggak ada alasan khusus juga. Cuman lebih ke respect aja karena orangnya udah nggak ada. Ya. Tapi kalau kuning sendiri, ini lucu juga sih karena kalau orang-orang bikin karya tuh ada filosofi, ada ini. Ya. Gue pribadi sebenarnya kalau kuning tuh awalnya banget karena mepet, cuman ada lakban kuning di rumah, nggak ada lakban lain gitu. Jadi emang ya udah cuman ada warna kuning gitu. Terus setelah disusun-susun gitu draftnya, kok kayaknya dominannya jadi warna kuning ya gini, nuansa bukunya gitu. Terus gue sempat coba-coba di rumah tuh di buku diary yang gue tulis-tulis ngelakban kertasnya gitu. Terus kayaknya nih kalau dijadiin cover bagus juga deh gitu. Baru deh dari situ gue nyari-nyari tuh arti kuning apa. Cuman kalau buat di buku ini gue lebih ngertiin kuning tuh warna kebahagiaan sama kematian sih, karena kebahagiaan dan kematian gitu ya. Intinya itu sih karena kan kematian ya karena kan mayoritas di sini kalau orang meninggal pakainya bener kuning. Gue mikirnya itu sih. Terus kalau kebahagiaan karena emang warna kuning nuansanya ya ceria aja sih, bahagia gitu. Bahagia ceria ya. Nah, terusnya kan tapi kalau kita ngomongin ceritanya bokap gitu kan, akhirnya panggil ayah ya? Iya, panggil ayah. Ayah itu akhirnya pakai narkoba. Tapi Nana sendiri ngelihat hal itu tuh gimana sih gitu sekarang gitu ya? Atau misalnya bukan berbagi, tapi maksudnya Nanas bisa share apa gitu ya? Maksudnya apa yang dialami Nanas ngelihat hal itu gimana gitu sekarang? Gimana ya, gue pribadi pada saat itu ngerasa nggak tahu sih maksudnya harus ngelakuin apa nih, sedangkan gue tahu di situ bokap gue salah gitu. Cuman namanya perasaan anak, gue juga ada rasa takut juga waktu itu kalau mau negor dia gitu kan. Cuman karena masih kecil jadi gue nggak tahu kalau efeknya akan separah itu gitu loh. Cuman kalau emang ternyata bisa gue sharing sekarang ya mau itu buruk atau benar, kalau emang orang tua lo salah ya nggak ada salahnya untuk emang coba, seperti itu gitu ya? Emang nggak ada salahnya untuk coba ngingetin dengan caranya masing-masing sebenarnya gitu. Daripada terlambat dan akhirnya kejadian yang kita nggak mau kesampaian gitu. Kalau itu sih itu aja sih. Nah, dari banyaknya ada tulisan, gambar dan segala macam. Kenapa
kenapa buku ini ada pameran nggak sih? Aku lupa deh. Ada. Gua lupa nih. Yang pertama kali publish kan langsung dibikin pameran di Gue Ari Gallery. Oh iya, kan gue yang Iya. iya ya, benar Kita kan ya. ngobrol buku bareng. Oh, ngobrol buku bareng benar-benar. Ada pameran ya kan. Tapi maksudnya kenapa buku berarti buku dan pameran gitu ya. Iya, waktu itu buku dan pameran. Dan kalau yang kemarin di Yangon itu ada yang berubah nggak sih? Nggak ada sih kalau yang di Yangon. Semuanya masih sama, cuman beda translatannya aja sih. Bahasa Yangon, anjing bahasa Iya, Yangon. jadi 3 bahasa kan. Oh iya. Iya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa... Kuning apa bahasa Yangonnya? Aduh, nggak tahu kan tulisannya Tulisannya susah-susah keriting. gitu. Iya, Tulisannya keriting. keriting, Iya, ya. nggak bisa. Nah ini kan cerita tentang pribadi, keluarga. Keluarga sendiri lihat buku ini gimana sih? Ribet nggak atau seperti apa gitu? Jujur kalau pandangan dari mama sendiri, dibilang excited juga enggak, dibilang nggak excited juga enggak. Karena nggak tahu kenapa ya, nyokap tuh ya datar-datar aja gitu. Jadi waktu gue kasih tahu tentang buku ini pun nggak ada respon yang seperti gue harapkan gitu loh, maksudnya nggak Emang ada. lu mengharapkan apa waktu itu? Ya. Tapi kayaknya waktu pas pembukaan itu seneng lah. Maksudnya Iya akhirnya karena dia datang kan. Oh iya, akhirnya datang kan? Akhirnya datang. itu kan waktu yang kita tunggu. Tadinya kan pas gue tunjukin, maksud gue nggak mengharapkan apa ya, responnya tuh ya seneng, apa excited, nanya-nanya gitu. Tapi ternyata itu nggak kejadian gitu. Kira-kira, wah mudah-mudahan laku keras nih Nasya gitu. Jangankan ya itu, dia nanya ini tentang apapun dia nggak nanya pada saat itu. Pada saat itu? Pada saat itu dia nggak tanya. Terus akhirnya nanya itu pas apa gitu? Pas dia ngeliat gue ribet aja di rumah sendiri kan, kayak ngerjain ini itu setiap hari, foto-foto segala macam, minta apa kan, gue selalu minta barang-barang bokap kan ke dia, mah pinjem ini dong, mah pinjem ini, mau difoto lagi. Nah, mulai dari situ dia mulai tanya. Nanya gimana? Pinjem ini ribet nih. Emang buat apa sih kak gitu kan? Terus setelah gue ceritain ya, sebenarnya nggak wow juga sih dia, jadi ya cuman seenggaknya dia tahu gue ngerjain ini untuk apa gitu. Cuman pada saat gue ngasih tahu, gue juga nggak cerita juga sih tujuan gue bikin buku ini apa. Jadi ya udah sekedar, karena emang gue sama nyokap juga nggak dekat. Jadi ya dia begitu, ya udah gue juga begini aja gitu, nggak yang kayak gimana. Itu kan kalau nyokap, kalau mungkin keluarganya bokap gitu gimana tuh mereka? Kalau keluarganya bokap justru senang sih, karena kan pada saat bikin buku ini gue juga ada wawancara sama orang-orang yang dekat sama bokap, yang kenal dekat. Wawancara itu untuk salah satu konten merespon dan segala macamnya. Kan ada di bagian akhir tuh ada part yang wawancara, jadi buat nguatin ceritanya. Baik, gaul, royal, bikin rame. Tapi kalau dari keluarganya ayah sih justru ngalir aja sih, senang-senang aja. Maksudnya emang kalau dari keluarga ayah tipenya yang emang suka cerita-cerita, apalagi kan si ayah ini tuh emang paling banyak ceritanya gitu. Tapi sih kalau ngelihat dari bukunya sih ya pasti asik bokap tuh kan sama teman-temannya semua. Kalau teman-teman bokap ada yang tahu juga nggak? Ada. Teman-teman ayah gitu. Beberapa, ada 1-2 orang yang gue wawancara di sini tentang ayah. Maksudnya selain yang 2 orang itu, yang lain setelah tahu ini ada mungkin merespon apa atau gimana gitu? Ya mereka pada bilangnya ya bangga sih, maksudnya ternyata gue dari anak seorang pemakai gitu, maksudnya yang mereka kenal bandel apa segala macam, tapi ternyata gue bisa bikin karya yang kayak gini gitu. Yeah. Itu emang waktu ini buku jadi apa, ngontak atau Facebook atau apa? Facebook dari sih. Facebook gitu ya? Dari Facebook. Yeah. Karena kan sebenarnya pas pameran gue juga sempat undang teman-temannya ayah kan, dan ada beberapa yang emang bisa datang waktu itu, tapi ada yang sebagian karena tahu dari postingan-postingannya gitu. Nah kan buku ini kan kayak bisa dibilang nggak sih, buku ini nih, Kuning ini jadi apa ya namanya, terapi kan nggak sih buat Nanas, atau relief? Maksudnya kan kayak pas kemarin kita ke Yangon kan lagi ada tuh ya foto SF terapi dan segala. Menurut Nanas itu kayak gitu nggak? Ini kayak gitu nggak? Iya, secara nggak langsung ya, maksudnya setelah berjalannya waktu, proses gitu, gue jadi nyadar kalau ternyata proses healing gue ya lewat buku ini gitu. Sebenarnya nggak 100% healing juga sih, maksudnya gue pun kalau cerita tentang bokap sampai saat ini masih aja ada geter-geter gitu, kalau maksudnya ya masih ada gitu perasaan itu. Cuman paling nggak gue tuh nggak perlu takut-takut lagi gitu kalau mau cerita tentang bokap, karena gue tahu orang-orang pasti akan terima gitu. Oh, walaupun maksudnya mungkin belum selepas itu kalau buat cerita ini, tapi
Iya, jadi terapi. Tapi kalau Nanas ngelihat si apa namanya ya fotografi as a terapi itu sekarang gimana Nanas? Maksudnya apakah emang rame? Apakah emang itu works buat Nanas? Kalau Penggunaan foto buat itu buat atau gue pribadi, melihat karya-karya yang mungkin modelnya kayak gitu tuh? kalau buat gue pribadi berfungsi banget ya. Maksudnya buat orang-orang yang emang nggak biasa cerita, sharing-sharing segala macam lewat buku ini, sebenarnya nggak harus buku foto juga sih, apapun medianya gitu, lewat tulisan segala macam itu berfungsi banget gitu. Cuman buat beberapa orang mungkin ada juga yang nggak berhasil atau emang caranya harus ketemu orang dulu nih baru bisa ngobrol atau gimana. Atau emang ketemu orang apa psikolog gitu-gitu kali ya? Cuman kalau buat gue pribadi ini cara bukan paling gampang juga sih, maksudnya ini paling deket aja gitu, karena ya apalagi gitu, gue nggak bisa cerita sama siapa-siapa, ya udah anggap aja gue lagi ngobrol sama diri sendiri atau ngobrol sama ayahnya langsung, cuman lewatnya tulisan gitu. Jadi ini kayak medium untuk ngobrol, untuk bisa dibilang bukan mencari tahu apa ya, mendekatkan nggak sih sama secara nggak langsung gitu, gue ngerasa lewat buku ini tuh gue deket sama bokap, padahal kenyataannya nggak sedekat itu gitu. Jadi gue ngerasa gue deket setelah dia nggak ada. Seperti ini nggak sih pencarian gitu, bagaimana caranya untuk mendekatkan gitu kali ya? Bisa jadi sih. Ya gue kayak berandai-andai kalau misalnya gue cerita sama bokap, kira-kira kayak gimana ya cara ngobrolnya gitu. Iya, mungkin bisa kayak gitu. Nah ini kan jadi menarik ya, maksudnya kan mungkin ada orang-orang juga yang kayak Nanas gitu, maksudnya yang introvert gitu ya, atau bisa bercerita, maksudnya kan susah bercerita atau ini untuk melakukan hal-hal yang kayak gini, daripada dia stres sendiri, mendingan dia iya, karena kan kita nggak tahu. Stres jadi karya atau takut jadi karya kan keren. Iya, ya untungnya positif ya ke situ kan. Kalau orang-orang yang nggak bisa dan larinya ke yang lain-lain kan bahaya juga. Iya sih. Ya kayak yang kemarin waktu kita lihat di sana aja tuh, yang harus menonton nggak sih? Tapi yang pas lagi diputerin itu kan banyak cerita-cerita. Aku yang seneng yang itu tuh, yang apa? Yang dari Cina, ingat nggak sih yang ada sama neneknya? Iya, itu kan keren. Iya, padahal orangnya introvert gitu. Orang introvert, karyanya keren banget nih kayak gitu-gitu. Dan gue juga belakangan sih lebih seneng karya-karya yang bukan dalam kali ya, tapi maksudnya kan ya personal gitu, karena foto nggak cuman as is foto sebuah karya gitu, tapi maksudnya banyak belajar gitu jadinya kalau gue ya gitu kan ngeliatnya kan, oh kayak gitu. Dan iya ya mungkin kayak gue yang gue bikin Mencari Amang juga kan, ini kok ada laler sih, parah banget. Juga bisa dibilang kayak gitu. Nanas aja kelas 6 merasa nggak deket, gue aja yang ditinggal itu kuliah tuh ngerasa nggak deket, apalagi Nanas yang kelas 6 gitu. Mencari amang juga gitu kan, bisa dibilang ya ini Mencari Amang versinya Nanas dong ya. Iya. Bisa dibilang kayak gitu kan. Iya, maksudnya gue apa ya kayak berandai-andai aja, maksudnya kalau bokap masih ada tuh kayak gimana ya gitu, dan gue berusaha ngorek lagi tuh memori-memori tentang ayah. Tapi kalau bokap masih ada nggak mungkin jadi nggak ada buku. Iya, ya mungkin emang udah jalannya. Jadi ya udah, gue bersyukur aja sih. Kalau teman-teman sekolah yang tadi nanyain kan sakit apa tuh akhirnya gimana setelah mereka tahu ini gitu? Kebanyakan sih yang nanya-nanya bokap meninggal tuh bukan teman-teman yang deket banget sama gue sih. Cuman kalau buat teman-teman yang emang udah deket banget dari awal, gue cerita, karena gue tahu nggak semua orang tua teman-teman gue tuh juga terima kalau mungkin anaknya, apalagi kan sekarang nyokap gue juga HIV kan. Jadi dari awal pun kalau siapapun sih yang deket sama gue yang emang mau deket, pasti gue akan cerita itu dari awal. Jadi nggak ada yang gue tutup-tutupin gitu. Cuman sebelum buku ini ada ya gue sangat pilih-pilih banget gitu temenan. Jadi boleh dibilang temen gue juga nggak banyak gitu, karena gue mau temen yang emang deket secara personal. Maksudnya gue nggak perlu takut-takut untuk cerita ini itu tentang keluarga, apalagi sensitif banget gitu. Tapi emang ada yang berubah gitu teman gitu setelah tahu gitu kan? Apa malah keren gitu enggak ya? Kalau di kampus sih, setelah teman-teman kampus gue tahu tentang ini, mereka banyak yang kayak bokap lu keren gini gitu segala macam. Cuman kalau untuk orang-orang yang dulunya sempat nanya-nanya, gue nggak pernah ketemu lagi sih pas setelah buku ini ada gitu. Iya, apa namanya?
Tapi kan cerita tentang emang ada, tapi tadi kan Nanas bilang mungkin tadi nggak ada harapan khusus ya bikin buku ini gitu kan ya. Iya, awalnya sih ya biasa aja karena emang gue cuma pengen sharing, gue cuma pengen cerita. Intinya sih hanya itu. Dan gue nggak nyangka responnya segede ini gitu. Buku ini bisa jadi kayak sekarang tuh gue nggak ada ekspektasi apa-apa gitu dari awal. Bisa ke Yangon, yang foto festival itu kan ya pencapaian banget. Nanas gimana tuh ngeliat itu? Lihat karya ini tuh bisa jalan, bisa muter, bisa sampai sana. Jujur gue terharu sih, maksudnya ya secara nggak langsung orang-orang tuh tahu bokap gue gitu. Ya, jadi nangis nih. Jadi gue udah kayak yang di TV-TV nih, tapi enggak, tapi maksudnya gue juga jadi pengen nangis juga guanya. Iya. Dia aja. Ya enggak, maksudnya gue tuh keluar nggak cuman bawa diri gue, tapi gue bawa nama bokap gitu. Itu sih yang bangganya sih di situ. Iya sih ya, pasti ya, apa namanya, bangga walaupun tadi bilangnya nggak ada harapan ini, tapi menurut Nanas berhasil nggak gitu? Berhasil banget. Berhasil banget Gue ya? bisa keluar negeri pertama kali dan gue nggak ngeluarin uang sepeser pun gitu. Asik. Gue nggak ngerepotin siapa-siapa dan gue bawa karya gitu. Ya. Waktu di Yangon itu, ya mungkin kan susah bahasanya. Respon mereka tuh gimana ngelihat? Pas jadi kan waktu di Yangon itu yang ditampilin itu kan bukan cuma sekedar buku fisiknya yang giant book, bukan itu doang, tapi ada namanya apa sih, kayak multimedia, kayak slideshow gitu, dan itu fotonya apa slideshow udah jadi buku? Foto yang bisa fotonya sih, jadi kayak soft filenya gitu, dan tapi itu urutannya beda kayak yang di buku. Jadi kalau yang di slideshow waktu itu urutannya itu lebih kayak fase hidupnya dari dia kecil sampai dia meninggalnya. Dan itu backsoundnya diisi sama suara gue sendiri, gue nyanyi lagu. Pas abis itu ditayangin, ada orang Thailand, gue ingat banget, dia nyamperin, dia bilang dia suka sama karya gue. Bahasa Inggris itu yang waktu di... Bahasa Indonesia sih. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Terus dia orang, tapi dia ngerti bahasa Indonesia? Enggak kan? Kan ada translate-nya, di translate. Oh iya. Boleh dibagi nggak itu buat dimasukin ditambahin di sini? Bisa, nanti Asik. bisa. 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 Orang Thailand itu dia bilang apa? Dia nyamperin, dia bilang keren, karyanya bagus, apa menyentuh gitu-gitu deh. Nah ini bisa ke Yangon itu kemarin itu Nana submit apa si Opa waktu Opa Lovinya? Dia ngundang gue ke sana. Ya kan? Jadi sebenarnya tuh dia taunya dari mana? Si Opa. Iya, jadi waktu itu gue sempat jadi pembicara di kelas pagi, diundang sama Mas Gunawan. Terus ternyata pas acara udah selesai, gue tahu ada Christoph Lovini itu. Nah, ternyata dia lagi ngadain workshop di Jakarta tentang yang aku pesertanya. Iya, pokoknya orang-orang yang emang bersinggungan dengan HIV gitu-gitu segala macam. Nah, gue ditawarin untuk ikut workshop itu secara ya cuma-cuma, maksudnya tanpa perlu ngedaftar, tanpa perlu apa. Itu pas Nanas lagi magang? Itu udah kelar, udah selesai. Udah selesai. Jadi waktu emang jadi pembicara ternyata dikenalin, terus gue sempat ikut workshopnya. Abis itu udah sempat hilang kontak, ternyata gue dikontak lagi buat ke Myanmar berangkat. Itu dikabarinnya sama Pak E. Ya kan Pak E juga berangkat, berarti yang Giant Book Pak E itu Giant Book juga iya, ya dua-duanya. Iya. Jadi dari Indonesia, iya, gue sama Pak E. Selain itu Dinda, siapa aja sih yang acara kemarin tuh? Ada Mbak Dwinda sama Mas Zulfikar Iqbal, tapi mereka slideshow. Oh, Jul yang nampilin foto sama pacarnya yang udah bukan pacarnya itu lagi kan? Iya, itu dia. Oh, Dinda juga keren tuh. Dan dia tayangnya di Yangon yang setelah Nanas dong ya? Iya. Karya gedenya kan, kalau yang di pas Nanas slideshow ya. Gimana Nanas ngelihat scene foto di Yangon sama di Indonesia? Atau scene apa ya? Scene art tuh mungkin. Scene foto lah ya, karena kan itu Yangon foto ya. Karena gue baru ngikutin event kayak gitu baru sekali seumur hidup gue sih. Cuman gue ngeliatnya di Yangon itu, di kota yang menurut gue nggak terlalu modern kayak Jakarta, tapi ada event kayak gitu tuh, itu keren sih. Dan udah ke-11 lagi. Iya, dan udah ke-11, dan ternyata kita baru pertama aja berantem di sini. Iya, aduh, itu beda lagi. Iya, terus. Maksudnya di Yangon itu banyak orang-orang yang emang
punya kemauan gitu loh untuk belajar, maksudnya untuk bisa cerita. Bahkan mereka kan juga sama ya kayak gue, maksudnya otodidak gitu. Untuk foto-fotonya, cuman cerita-cerita dari mereka tuh keren-keren gitu, dan latar belakangnya macam-macam banget. Gue sih paling seneng ya itu sih nonton yang rame-rame itu di Mahabandula Park itu kan. Itu Gila, keren itu sih. kan keren kan, Dan layar yang tancap. nonton ternyata di Yangon itu bukan cuman kayak kalau di sini kan bisa dibilang ada Ini dia komunitasnya. nih. Itu lo lagi. Iya, kalau di sana tuh bener-bener kayak ada di samping kiri kanan gue tuh keluarga yang emang cuman ya udah sambil makan kayak piknik gitu. Dan mereka emang nungguin event itu karena ya sarana buat mereka hiburan juga gitu. Dan itu udah kan udah dikasih. Nanas berapa lama kemarin di sana ya? Nanas berangkat duluan apa? Gua duluan kan? Seminggu. Gue belakangan. Kita pokoknya ketemu di sana sih. Ketemu di sana, kan? Nah, seminggu di sana. Seminggu full di sana ya. Iya, kurang lebih. Sama orang sana apa namanya ngomongin foto juga sih, ngomongin buku foto atau gitu. Atau Nanas di sana dapat apa gitu di yang foto festival itu? Kalau kita dari kita kan berkelompok ya, maksudnya waktu di sana tuh kumpul antar negara gitu kan. Jadi pas di sana tuh kita sempat ngasih rating gitu buat karya-karya orang dari Myanmar yang tukeran, bukan tukeran apa satu kelompok itu Nanas ngasih rating kemana gitu. Itu kita sempat review beberapa slideshow-nya mereka sih. Itu kan nanti kan yang pas di EV waktu itu sempat ditayangin dan siapa pemenangnya tuh waktu itu ada. Jadi kita sempat yang ada penjurian itu iya, kan yang ya? ada penjurian Iya, ya. Jadi kita dari Indonesia juga sempat ngasih penilaian juga waktu itu. Nanas, si Mas Anton, Pak Egy Bareng-bareng gitu ya, Mas Dinda. Ari, Bang Ari. Gitu. Oh iya, Bang Ari, Bang Karen. Iya benar. Si Sony ya siapa? Iya. Panggil Bang aja Roy. Bang Kangen apa harus diajak juga nih. Kita ngobrol di sini tuh, hancur tuh. Boleh. Nah, terusnya kan setelah ini ya jadi keluar gitu sih. Nanas tuh ngelihat apa namanya hubungan antara ayah dan anak itu sekarang gitu ya, seperti apa sih? Terutama mungkin apa namanya? Kalau biasanya kalau bapak ayah itu kan biasanya bilangnya sama anak perempuan, kalau ibu sama anak laki-laki. Gimana sih gitu ngelihatnya? Pentingkah? Ya pasti penting, tapi seberapa pentingkah atau seberapa dalam? Nanas ngelihat hubungan bapak sama anak itu gimana sih? Kalau Bagian dari riset proyek gue nih. kalau gue pribadi apa ya ngelihatnya, kalau misalnya bokap masih ada nih sekarang, maksudnya gue pengen bisa anak perempuan apalagi ke bokapnya tuh bisa saling terbuka sih dalam hal apapun gitu. nggak ada gap yang misalnya cuman topik-topik ini nih yang bisa dibahas sama ayah atau apa gitu. Gue pengen ya ayah sama anak, apalagi khususnya anak perempuan ya sama aja gitu, kayak anak laki-laki juga, kita bisa ngobrolin apa aja, kita bisa sharing apa aja. Dan pengennya sih hubungan ayah sama anak tuh fleksibel gitu loh, walaupun emang tetap ada hal-hal yang mesti kita hormatin gitu sebagai anak. Cuman menurut gue hubungan anak sama orang tuanya tuh kalau bisa ya nyantai aja gitu. Jadi anak pun mau cerita apapun ke orang tuanya juga bebas. Jadi kita juga bisa dapat masukan dari orang tuanya juga jelas gitu. Sama ayah, sama nyokap tadi sempat nggak deket apa buku ini jadi tambah deket juga sama nyokap? Enggak sih. Karena apa ya, gue ngerasa masa harus dibikinin buku lagi biar jadi deket lagi? Aduh, gue ngerasa ada sifat-sifat gue sama nyokap yang emang nggak masuk aja gitu. Jadi iya. jadi kayak kurang dekat aja, gue nggak bisa dekat aja. Siap berarti apa namanya ya beda ya apa namanya ya beda kasus dan masanya jadi buku, harus buku lagi jadi kita nggak tahu sih ya ke depannya. Nah, ngomongin ke depannya emang mau bikin apa lagi atau ada rencana apa gitu yang udah kepikiran? Jujur kalau untuk karya lagi sih gue belum kepikiran sih untuk bikin karya, karena menurut gue ada beban tersendiri kalau ketika gue bikin buku lagi, ekspektasi orang kayak gimana, apalagi buku ini gue rasa ini udah sukses banget menurut gue gitu. Jadi gue apa ya, ada rasa ketakutan juga sih kalau untuk bikin karya baru dan gue pengen kalau yang ngedorong pasti udah banyak dong. Nas bikin apa lagi nih? Banyak. Gue setiap kali gue ketemuan sama orang-orang pasti yang ditanya itu mana lagi bukunya, mana lagi gitu. Cuman
dari awal gue bikin buku ini kan tujuan gue tuh bukan untuk mempublish buku-buku yang lainnya. Ya gue juga nggak tahu sih kedepannya kayak gimana. Cuman gue pengen bikin buku tuh yang emang diniatin dari hati gitu, nggak yang asal-asalan, nggak yang sekedar memenuhi tuntutan doang gitu. Atau pengen bikin buku doang gitu, pengen jadi lagi gitu karena gue ngerasa adanya Kuning ini cukup jadi beban untuk di buku yang selanjutnya gitu. Maksud gue nggak pengen buku selanjutnya justru jadi bukan jelek juga, cuman maksudnya ya standarnya turun dari buku yang ini gitu. Jadi kalau ditanya karya kedepannya gue juga belum tahu sih, cuman alhamdulillahnya sampai sekarang dari buku ini terbit masih ada aja yang ngajakin untuk diskusi untuk itu. Jadi gue ngerasa buku ini juga nafasnya masih panjang. Ya. Terawat lah karya ini jadinya kan. Iya sih, gue nggak nyangkanya buku itu masih berumur gitu sampai sekarang gitu, masih tetap aktif untuk diajak diskusi, untuk diajak ngobrol-ngobrol gitu. Soalnya ngomongin tentang hidup nggak ada habisnya dan pasti ada relate sama banyak hal dan timeless sih, maksudnya kan kalau karya apalagi karya personal gitu, menurut gue kan kayak gitu. Nggak diomongin sekarang ya 5 tahun 10 tahun lagi juga masih mungkin diomongin hubungan bapak sama anak. Iya sih, padahal gue dari awal nggak nyangka kalau ternyata sejauh itu gitu topik yang dibahas. Tapi kalau buat yang gitu sih gue percaya sih kalau emang sesuatu yang emang beneran dibikin gitu dari hati pasti meaningful gitu. Ya iyalah orang yang bikinnya pakai hati gitu kan. Enggak sih? Iya, kalau ngeliatin kayak gitu-gitu. Tapi kalau dari Nana sendiri setelah ini jadi selesai masih terusnya juga seneng masih bisa ngomongin sekarang, apa sih ini arti Kuning nih buat Nanas gitu kalau misalnya bisa dibilang gitu arti karya ini? Arti Kuning ya bisa dibilang ya bagian hidup gue sekarang kalau orang-orang nanya gitu, karena boleh gue bilang kalau nggak ada buku Kuning mungkin mental gue nggak bilang mental gue kuat juga sih, cuman menurut gue ngadepin permasalahan yang kayak gini di usia gue yang pada saat itu masih muda, gue juga nggak bilang gue kuat gitu pada saat itu, cuman dengan adanya buku ini gue ngerasa ini loh backingan gue gitu. Gitu. Kalau dari segi kuliah kan kerja juga freelancer gitu kan ya, bisa dibilang gitu nggak? Ya baru merangkap lah. Ya. Ngaruh nggak nih buku Kuning? Wah ini Nanas nih sebagai seorang seniman lah bisa dibilang gitu kan, seberapa pengaruh gitu? Kalau buat gue, kalau di kerjaan gitu ya misalnya, gue ngerasa ini hal yang berbeda sih, karena ketika gue bikin buku Kuning, posisi gue seniman, tapi ketika gue kerjaan ya gue desainer, gue harus ngikutin maunya orang gitu. Cuman maksudnya ya gue bisa belajar visual dikit-dikit lah ya dengan buku ini gitu. Cuman kalau ditanya ngaruh apa enggak ya sebenarnya ini beda sih kalau menurut gue pribadi, karena emang posisinya beda gitu. Yang ini seniman yang memang gue bisa bikin semau-maunya gue, tapi kalau dalam hal desain ya gue nggak bisa sebebas ini gitu. Ya karena ada tuntutan pesanan dari orang gitu kan, kayak gimana gitu kan. Tapi jadi tambah terkenal dong Nanas kan? Aduh, karyanya sih sebenarnya yang terkenal. Karena karyanya yang muter-muter kemana-mana. Tapi kan pasti nempel. Iya sih. Karyanya siapa gitu kan? Iya sih. Ya nambahin follower ya? Enggak ya? Gue nggak kasih itu sih. Yang penting orang-orang tuh nyampe aja buku gue tuh maksudnya apa. Mending ke situ. Ada yang paling aneh nggak sih responnya orang-orang buku ini? Banyak sih sebenarnya. Ternyata pas bikin buku ini pun respon orang-orang juga nggak 100% bagus gitu. Kadang ada juga yang nyeleneh kayak apa nih Kuning kayak tai gitu-gitu bercanda-bercandaannya. Cuman maksud gue kayak ya udahlah, toh kan nggak semua orang juga ngerti apa yang mau bisa dipaksa juga kan, dan nggak bisa dipaksa juga sih gitu. Jadi ya udah, dan ya respon-respon kayak gitu nggak pernah yang gue masukin sampai hati banget sih. Cuman ya udah, jadi tahu, gitu. Jadi gue sadar bahwa nggak selamanya bikin karya tuh orang-orang tuh terima gitu. Gitu sih. Yang paling aneh emang apa? Tadi tuh, kok Kuning sih kayak itu. Iya sih, menurut gue itu maksudnya, juga sih. Maksud gue kayak buat gue pribadi,
kalaupun gue nemu karya yang modelannya kayak gini nggak Itu akan kenal kali, bercanda gitu kan, karena kenal. ya bercanda sih, cuman maksud gue kayak Ya nggak segitu nggak juga kali segitu-gitunya bercandanya. juga sih Iya. gitu, apalagi lo bukan teman dekat gue yang ibaratnya tahu dari gua awal. pikir tadi ngomongin teman deket itu ngepet sih itu orang. Teman kampus Oh, sih, teman kampus. teman kampus, cuma maksudnya kayak Iya. ya nggak harus sampai segitunya sih Iya, gitu. iya. Jadi ya udah. Yang paling apa namanya? Ini semuanya berarti sendiri dong? Semuanya sendiri, iya. Cuman untuk 30 cetakan pertama, karena itu waktunya mepet, jadi gue waktu itu dibantu sama teman-teman kelasan. Jadi teman-teman kelasan gue tuh bantu ngeresponin, bantu-bantu. Ngelakbanin. Iya, ngelakbanin gitu. Ada tim horenya lah pokoknya waktu itu. Nah ini kan self publish, nggak ada rencana jalan ke publisher atau apa gitu, atau mungkin udah ada yang minta? Nggak ada sih. Jadi gue cuman sama Mas Ari aja sih, sama Sama Mbak Ari Ari, ya? aja. Karena emang ya kliknya sama dia. Iya. Jadi Ini udah tiga Tiga kali ya, cetakan. 3 kali cetak ya, luar biasa sih. Udah seri ketiga. Berarti di setiap bukunya ada cetakan 1, cetakan 2, cetakan 3. nah itu dia salahnya, cetakannya nggak diedit sama Mas Ari. Jadi Bang Ari gimana sih? Edit dong. semuanya cetakannya sama. Cuman gue udah 3 kali cetak sih ini prosesnya. Gitu. Tapi gokil banget sih ini. Apa namanya? Lihat ini. Lah iya Bang Ari. Nah, Nanas lihat perkembangan buku foto Indonesia gimana sih sekarang? Jujur dari gue tuh baru kenal buku foto ya semenjak nerbitin ini kan. Cuman setelah nerbitin buku foto ini, terus ngelihat orang-orang yang makin kesini tuh kayaknya makin engah gitu. Ternyata ada buku foto, dan gue baru tahu kalau buku foto tuh juga ada komunitasnya sendiri, terus ada eventnya sendiri. Udah gitu kemarin-kemarin gue sempat diundang jadi pembicara buat diskusi buku foto buat anak-anak sekolah. Jadi gue ngerasa kayak buku foto tuh zaman sekarang ada harapan gitu loh, maksudnya orang-orang tuh kenal dan bukan sekedar yang pengen-pengen doang nih yang bikin gitu. Jadi siapapun sebenarnya bisa bikin dan bisa tahu buku foto tuh sekarang banyak banget dari mana aja. Yang jual juga udah banyak. Iya sih, dan udah lebih bisa dibilang lebih gampang ya, bukan gampangan tapi maksudnya lebih gampang kan. Kalau dulu kan kita mau nyetak buku harus jumlah banyak. Iya, dan ternyata dari yang gue tahu buku foto juga bentuknya macam-macam gitu loh, nggak yang tadinya gue pikir buku doang iya gitu ya. tadinya gue pikir buku foto sama kayak album foto gitu yang isinya cuman foto doang, nggak ada tulisannya, nggak ada ceritanya, nggak ada apa. Jadi macam-macam ternyata bentuknya dan modelannya tuh macam-macam banget gitu. Iya. Berarti ini tadi kan bilangnya bukan emang dari Nanas yang ngedorong si buku ini jadi, bukan pas cuman saatnya waktu pas di kelas pagi mulainya gitu kan ya. Iya. Tapi maksudnya bukan ada siapa yang nyuruh udah dibikinin buku Gak aja ada gitu sih, kan. jadi emang dari awal itu kan proyekannya emang bikin buku, terus tiba-tiba waktu itu di kelas pagi ada acara, gue lupa acara apa, pokoknya ketemulah sama Mas Ari ya kan. Bang Ari, Bu Mas, Ari ya, Mas Bu Ari Ari tuh kali. ngelapak buku foto kan di Terai. Nah terus dari situ Pak Kenalin. gue pikir tuh dia cuma bercanda kan, dia ngomong kalau buku ini dicetak dan dijual, lo mau nggak gitu apa gimana gitu. Terus Bang Ari bikin lapak udah jadi, tapi maksudnya udah jadi dummy gitu. waktu itu gue udah bikin di kertas HVS gitu, gue susun sendiri karena kan emang maksudnya terbit nggak terbit buku ini tuh emang jadi final art gue untuk di ini sih, untuk laporan magang waktu itu. Cuman pas karena waktu itu ada Mas Arinya, jadi dummy yang udah gue bikin ala kadarnya itu ya gue tunjukin ke Mas Ari, dan ternyata oke gitu, lanjut. Responnya apa? Dibilang anjing nih, misalkan gitu kan. Iya, Wah, ini harus jadi buku gitu. Iya langsung gitu. rasanya apa sih tuh waktu itu pertama kali bahwa di appreciate dan didorong gitu tuh? Gue senang sih, maksud gue ternyata dengan gue magang di tempat itu, gue ketemu sama orang-orang yang emang ternyata ahli di bidangnya masing-masing gitu, dan ternyata cukup ngelancarin jalan gue gitu waktu untuk bikin buku ini tanpa gue sadarin maksudnya. Jadi gue ngerasa terbantu banget sih waktu gue magang di situ, ternyata hasilnya bisa segede ini gitu. Ya, mungkin sih ya dari Kuning ini
gue belajar lo bikin sesuatu ini tuh juga ngasih ke lo banyak ya. Iya. Ya nggak sih? Sebenarnya bukan masalah materi atau apa sih, cuman gue ngerasa ya kesempatan itu satu, udah gitu apa ya, lega aja gitu, dan ternyata itu tuh jauh lebih mahal daripada materi ibaratnya. Jadi gue senangnya di situ sih, jadi bisa ngobrol sama orang-orang baru, kenal orang baru, dan orang-orang juga kenal gue jadinya positif gitu, gue bawa karya gitu. Kayak gue bilang di tulisan gue situ kan, nanas berubah hal-hal negatif menjadi positif kayak tukang sulap. Mungkin itu kali ya terakhir omongan kita kan. Terima kasih banyak Nanas. Sama-sama. Udah datang di sini. Gue nggak mau maksa atau membebani, tapi ini kan karya ini keren banget. Jangan, mudah-mudahan nggak jadi beban sih ya. Iya. Jangan beban, karena pasti banyak banget yang nunggu nih Nanas bikin apa, walaupun rese sih. Iya sih. Cuman buat gue yang emang belum profesional ini cukup ini juga sih, maksudnya kayak aduh apalagi ya gitu, gue belum terbiasa dengan hal-hal ini sebenarnya gitu. Jadi kalau disuruh bikin buku lagi ya mungkin jangan disuruh, butuh waktu gitu maksudnya. Belum tentu yang karya berikutnya buku juga kali. Iya sih, ya kan? belum tentu bisa jadi juga. apa lagi kan, masih banyak banget apa namanya yang bisa dieksplor, kayak gitu kan ya. Makasih banyak Nanas sekali lagi. Jangan kapok. Enggak kapok. Dan mudah-mudahan apa namanya podcast ini masih ada, jadi pas di edisi ke-200 Nanas dengan karya yang berikutnya. Amin. Makasih banyak sekali lagi buat yang udah nonton. Jangan lupa jangan subscribe karena ini katanya nggak ada faedahnya ya. Makasih banyak. Sampai yang tamu saya berikutnya. Bukan tamu sih, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergerak bersama.